Halo, selamat sore semua. Selamat sore. Bisa pada on cam atau enggak nih? Boleh on cam dulu mungkin ya? Biar kita kenalan dulu sebelum kelasnya mulai. Oke, yang bisa on cam mungkin boleh on cam. Oke, udah ada Kak Ajeng nih. Halo Kak Ajeng. Gimana nih Kak kabarnya Kak? Baik, Kak, alhamdulillah. Oke Kak. Yang lain masih ditunggu ya on cam-nya. Sekalian saya mulai ya. Saya share screen dulu materi kita hari ini. Oke, jadi sudah terlihat ya materinya. Suara saya jelaskan ya, teman-teman? Oke, baik. Saya mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman semua. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya buat datang di acara Ramadan Bootcamp bareng kolaborasi dari Upskill dan Ayo Belajar. Nah, jadi sebelum kita masuk ke materi, pertama-tama saya mau perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Jadi nama saya Nur Fadila, di sini saya sebagai mentor di bidang content writing dari Upskill dan juga Ayo Belajar. Nah, jadi di event Ramadan Bootcamp ini kita bakalan ada 1 minggu, sebenarnya eventnya itu 2 minggu, tapi untuk kelas kita yang content writer itu ada di batch 1 dan itu mulai dari tanggal 11 sampai tanggal 15 ya teman-teman. Jadi selama 5 hari ke depan, khususnya di kelas content writing ini, kita akan belajar seperti judul yang kalau teman-teman di poster kemarin baca, how to write SEO article to impress website. Jadi kita akan belajar gimana sih caranya untuk membuat artikel yang nantinya bisa untuk meningkatkan traffic dari website kita. Nah, karena basicnya kita ini pelatihan, bukan webinar ya teman-teman, jadi nanti dalam 5 hari ke depan teman-teman akan belajar langsung nih gimana caranya membuat artikel, nanti akan ada tugas per harinya. Nah, dari tugas itu nanti kita bakalan di hari kelima itu ada final project yang mana itu akan tugas dari teman-teman dari hari 1 sampai ke 4 nanti kita review. Nah, sebelumnya apa teman-teman udah enroll semua kelas di Upskill? Jadi tahapan pertama ya sebelum kita mulai kelasnya, teman-teman jangan lupa untuk enroll dulu kelas di Upskill. Seperti ini ya, websitenya upskill.id. Terlihat kan ya, teman-teman? Iya, terlihat, Kak. Oke, nah jadi buat yang belum punya akun di Upskill, itu boleh daftar sekarang, atau kalau sudah punya, teman-teman langsung aja klik di All Course. Oke. Nah, di sini kalau bisa dilihat kan ada banyak banget ya teman-teman kelasnya. Jadi Upskill ini sendiri adalah website pelatihan buat para calon remote worker. Jadi semua kelas yang ada di Upskill ini ya bisa teman-teman akses secara gratis. Nah, untuk kita sendiri jangan lupa klik yang ini ya teman-teman. Write SEO article to increase web traffic in 2022. Nah, nanti setelah teman-teman enroll course-nya, nanti di sini bakalan kelihatan untuk tugas-tugasnya.
Kenapa Kak kalau enggak enroll untuk course-nya? Nanti kalau teman-teman enggak enroll untuk course-nya, nanti teman-teman nggak bisa dapat materi dan juga tugas serta sertifikat. Nanti via sertifikatnya akan dilihat di sini. Jadi diklik aja enroll course, nanti bakalan kelihatan untuk tugas-tugasnya. Dan usahakan untuk mengerjakan semua tugas ya teman-teman. Karena nanti sertifikatnya akan berkaitan dengan tugas kita. Nah, oke. Jadi mungkin kita langsung masuk aja ya, teman-teman, ke materi kita hari ini. Oke, jadi materi kita hari ini yaitu how to improve your writing skills. Nah, sebelum kita bicara tentang pembuatan artikel ya, teman-teman, jadi hari ini kita bakalan kenalan dulu nih sama yang pertama, mungkin kita kenalan apa sih content writing itu. Nah, mungkin ada sebagian dari teman-teman yang belum tahu apa itu content writer atau masih baru banget ya. Itu nanti kita bakalan kenalan sebentar. Lalu setelah kita udah tahu, nah selanjutnya yaitu yang kedua kita akan membahas prepare article content atau bagaimana cara untuk menyiapkan artikel supaya di saat kita tengah-tengah nulis itu kita nggak ngerasa ngeblank atau mungkin istilahnya writer's block ya. Nah itu nanti kita akan belajar gimana cara persiapannya, dan yang ketiga yaitu kita akan belajar tips-tips untuk menulis artikel. Nah kita masuk di bab pertama yaitu pengenalan content writer. Nah mungkin kalau teman-teman dengar ya istilah content writer dan copywriter itu kan sering disamakan. Padahal sebenarnya dua profesi ini itu sangat berbeda, teman-teman. Nah, kalau untuk content writer sendiri, itu tugasnya adalah untuk memproduksi konten, memberi informasi, mengedukasi, dan juga membangun kepercayaan pembaca. Sedangkan untuk copywriter sendiri, itu tugasnya yaitu membuat copy. Nah, di sini maksudnya copy itu bukan copy-copy yang ada di kafe gitu ya, teman-teman. Tapi copy berupa tulisan singkat gitu ya, untuk memengaruhi pembaca agar pembaca itu mau untuk membeli produk atau jasa yang teman-teman tawarkan, atau istilahnya untuk call to action. Jadi kalau copywriter itu teman-teman gampangannya mereka itu buatnya itu berupa tulisan yang lebih kecil, bukan lebih kecil, mohon maaf, maksud saya lebih pendek dan tidak seluas untuk content writer. Kalau content writer biasanya produknya itu bisa tulisan dari mungkin kalau artikel ya kita ambil paling sedikit 300 sampai 1000 kata lebih. Sedangkan si copywriter ini hanya beberapa kata, bahkan ada yang nggak sampai puluhan kata untuk copywriter. Jadi jangan disamakan lagi ya. Nah, mungkin contoh dari content writer sendiri yang mungkin banyak banget kita dengar itu saya sendirikan jadi 3 ini ya. Yang pertama yaitu ada SEO writer. Nah, SEO writer ini seperti yang akan kita pelajari untuk seminggu ke depan atau kelas kita ini yaitu menulis artikel dengan menggunakan kombinasi dari SEO trend. Nah, tujuannya biasanya apa sih? Tujuannya itu untuk nge-push artikel atau website kita agar bisa mungkin untuk menembus rank 1 di halaman page Google gitu ya. Nah, lalu yang kedua yaitu ada UX writer. UX writer kalau teman-teman tahu seperti gambar di samping ya. Kalau misalkan kita buka aplikasi atau kita buka semacam apa ya website, nah itu pasti kan kadang itu ada kalau di button itu kan biasanya tulisan error atau mungkin try again ini ya, atau mungkin click here to start over. Nah, ini biasanya tulisan-tulisan singkat seperti ini yang berguna untuk membantu user saat memasuki aplikasi itu biasanya ditulis oleh seorang UX writer. Nah, untuk yang ketiga yaitu social media writer. Nah, social media writer ini yaitu penulis atau content writer yang biasanya berfokus pada sosial media. Kalau kita tahu pembuatan caption, biasanya zaman sekarang kan caption pikir ya. Nah, itu tugasnya dari social media writer. Nah, oke, jadi ini contoh singkatnya yang mungkin tadi ya content writer itu biasanya produknya itu berupa artikel dalam blog itu biasanya ditulis oleh content writer. Sedangkan kalau copywriter, mungkin saat teman-teman kemarin daftar bootcamp ini, pasti kan menjumpai landing page ini ya. Nah, untuk tulisan seperti bootcamp skill digital gratis bareng upskill, Ayo Belajar, untuk tulisan seperti ini dan tulisan singkat di bawahnya itu adalah tugas dari copywriter. Nah, jadi udah kelihatan banget ya teman-teman perbedaannya, maka jangan disamain lagi nih antara content writer dan copywriter.
Lalu untuk contoh selanjutnya bisa juga kita lihat di Instagram. Nah, tadi kalau tugasnya social media writer itu nulis di Instagram, tapi biasanya yang nulis di Instagram ini kan ada dua ya. Ada yang digambar, di gambar ini contohnya seperti bayar uang guru pakai Kredivo, diskon sampai dengan 70%. Nah, tulisan seperti ini yang biasanya lebih memikat ya, itu ditulis oleh seorang copywriter. Sedangkan kita yang content writer biasanya ditulis caption seperti ini. Caption kan lumayan panjang. Nah, ini biasanya seorang content writer dengan sedikit bumbu-bumbu copy ya, nggak apa-apa sih. Ini biasanya tergantung dari startup-nya. Ada startup yang memang menjadikan satu antara content writer dan copywriter gitu. Oke, jadi mungkin udah familiar ya sama yang istilah content writer. Nah, setelah itu kita masuk ke prepare artikel konten atau bagaimana sih cara menyiapkan konten untuk artikel kita. Jadi supaya kita saat nulis itu tidak mengalami kebuntuan ide atau mungkin writer's block di tengah-tengah, ini saya bagi menjadi 4 tahap. 4 tahap yaitu yang pertama, kita siapkan nice, lalu yang kedua itu kita siapkan strong keyword, yang ketiga target pembaca dan juga gaya bahasa, dan yang keempat yaitu kita membuat kerangka artikel. Oke, kita bedah dulu ya satu-satu. Yang pertama yaitu nice. Nah, mungkin buat teman-teman blogger ya atau yang content writer udah nggak asing lagi ya sama istilah nice ini sendiri. Nice ini sendiri merupakan topik dari suatu website atau mungkin tulisan yang mau teman-teman buat. Nah, kadang beberapa blogger itu pernah saya temui bahwa mereka itu kesulitan gitu loh saat untuk membuat suatu blog atau mungkin blogger pemula ya biasanya mereka itu bingung. Kak, saya tuh bingung, nice saya itu apa ya, nice blog saya itu apa ya, karena dari nice ini teman-teman itu sangat berpengaruh terhadap apa? Terhadap domain, terhadap isi dari konten itu sendiri, makanya banyak yang kesulitan gitu loh. Padahal di sini ada di sini ya dari gambar ini kita bisa lihat ada 3 cara untuk menentukan nice. Yang pertama yaitu dari hobi atau keahlian. Nah, kalau teman-teman punya hobi nih ya, misalkan teman-teman hobi nulis, nah itu nggak apa-apa, kita buat tulisan tentang misalkan bagaimana sih caranya mengatasi writer's block, atau mungkin teman-teman itu punya keahlian, misal di teman-teman itu jurusan kuliahnya atau punya background di bidang farmasi. Nah, itu bisa banget untuk jadi content writer di website-website yang mungkin seperti Hello Sehat atau mungkin kadang sekarang apotek itu juga ada websitenya teman-teman. Nah, itu bisa teman-teman untuk melamar content writer di situ karena sesuai dengan keahlian teman-teman. Atau mungkin kita lihat dari target pengunjungnya atau target pasar. Nah, target pasar ini apa sih? Target pasar ini yaitu segmen tujuan kita. Misalkan teman-teman itu melihat bahwa wah zaman sekarang ini target pasar yang paling banyak itu misalkan dalam hal kita kan lagi ini ya puasa ya mungkin nyiapin menu buka gitu, banyak ibu-ibu yang kesulitan untuk menyiapkan menu berbuka. Nah, teman-teman bisa membuat blog atau artikel yang berhubungan dengan hal seperti itu, atau mungkin dari kategori iklan ini hampir sama dengan yang target pasar ini tadi. Bedanya biasanya kalau iklan ini kan kita sering lihat ya, baik di Instagram, baik di Facebook, dan lain-lain. Nah, itu biasanya apa sih yang kita lihat kalau kita buntu, tapi terus tiba-tiba ada iklan tentang misalkan tips mudik biar nggak repot gitu ya. Nah, itu bisa teman-teman jadikan ide untuk menulis. Jadi ide itu bisa dari mana aja, nggak harus teman-teman berpatokan pada satu ide tertentu gitu ya, bisa dikembangkan lagi idenya. Nah, untuk nice sendiri, nice unggulan ini yaitu topik yang kalian itu mahir atau berpengalaman di dalamnya. Nah, gunanya bahwa kita untuk mahir di satu bidang itu apa sih? Ini bisa dicantumkan pada identitas. Kalau teman-teman tahu suatu artikel, biasanya di bagian atasnya itu kan ada tulisannya ya, biasanya content writer siapa, di mana gitu, misalkan di ruang guru, atau mungkin kalau kita lihat di artikel kesehatan, maka itu biasanya kan ada tulisan dari dokter siapa itu. Nah, biasanya tulisan-tulisan dari pakar yang ternama seperti dokter atau apa, itu lebih kredibel atau mungkin lebih dipercayai oleh pembaca. Karena apa? Sekali lagi mereka punya background di sana atau mereka berpengalaman di bidang tersebut. Lalu untuk nice request ini yaitu platform atau topik, menulis topik yang sesuai dengan platform yang teman-teman tulis. Jadi misalkan teman-teman itu bekerja di startup
kita ambil contoh upskill aja ya. Upskill kan fokusnya yaitu untuk teman-teman yang mau memulai untuk remote worker. Nah, bisa jadi nih teman-teman sebelumnya itu tidak punya basic di remote worker, tetapi karena teman-teman kerja di platform upskill yang mengharuskan teman-teman untuk menulis tema untuk sekitar remote worker, maka itu teman-teman bisa menanggulanginya dengan cara riset. Nah, risetnya itu jadi teman-teman tuh nggak mesti harus punya pengalaman di sana atau mungkin pernah langsung terjun ke sana, bisa untuk langsung di-riset dengan Google, mau nulis apa, misalnya mau nulis content writer, nah bisa langsung di-riset di Google gitu. Apa sih content writer? Teman-teman bisa baca 5-10 artikel sebelum menulis. Jadi biar nggak kebingungan. Lalu contoh niche yang bisa kita ambil itu apa sih? Contohnya misalkan kesehatan, travel, review. Jangan salah ya teman-teman, review ini mungkin kelihatannya sepele, tapi zaman sekarang, apalagi anak-anak muda itu ya, biasanya review tas aja gitu, cari review gitu ya. Tas aja cari review, baju, sepatu. Nah, itu bisa dibuat di Google. Kalau misalkan, Kak, sekarang kan zamannya TikTok, Instagram, nggak semua teman-teman, nggak semua dari kita itu menggunakan sosial media tersebut. Kadang apalagi terutama untuk orang tua kita ya mungkin ya, itu mereka itu lebih suka memakai Google karena apa? Lebih simple gitu ya, lebih nggak terlalu banyak konten. Kalau di media sosial kan biasanya agak bercampur ya. Atau mungkin buat teman-teman yang masih bingung, aku itu masih bingung Kak, passion aku di apa, belum tahu. Maka teman-teman akan nyoba niche gado-gado. Nah, kalau teman-teman tahu gado-gado ya, mungkin sejenis ketoprak gitu. Nah, itu kan campur-campur. Ini sama, misalkan di dalam satu blog teman-teman punya blog pribadi ya. Nah, itu di situ ada berbagai macam tema, misalkan tentang kecantikan, tentang kesehatan, tentang keseharian teman-teman, travel, dan lain-lain. Nah, itu biasanya blog itu pakai niche yang gado-gado istilahnya, kalau di dunia perblogeran. Nah, kalau saya sendiri, jika ditanya baiknya untuk satu niche atau gado-gado, nah maka saya akan jawab, maka akan lebih baik kalau kita berfokus pada satu niche tertentu. Kenapa Kak kok nggak boleh gado-gado? Boleh sebenarnya, tapi kalau kita memakai niche gado-gado, itu akan lebih menyulitkan Google untuk mendeteksi web kita ini arahnya kemana. Kalau misalkan kita ambil satu tema tertentu, maka akan lebih jelas. Jadi kalau misalkan teman-teman benar-benar mau menulis seperti yang daily gitu ya, atau mungkin kata lainnya niche gado-gado, akan lebih baik untuk menggunakan kata kunci atau keyword atau niche-nya itu lifestyle. Nah, lifestyle kan bisa apa aja, teman-teman. Jadi bisa ditanggulangi dengan, blog kamu niche-nya apa sih? Blog aku niche-nya itu lifestyle. Nah, gitu. Jadi jangan bilang, aduh nggak tahu blog aku niche-nya gado-gado. Nah, itu beda, teman-teman. Bilang aja blog aku niche-nya lifestyle, bahas apa aja, bahas kecantikan, bahas travel, dan lain-lain. Seperti itu ya. Dan sekali lagi, jangan pernah bingung untuk menentukan niche, karena apa? Setiap niche itu selalu punya pembacanya sendiri. Jadi jangan pernah takut bahwa, Kak, niche ini loh Kak, nggak diminati. Enggak, teman-teman, bukan berarti nggak diminati, tapi mungkin teman-teman itu belum menemukan pasar yang memang sesuai, atau mungkin cara teman-teman untuk mempush web itu kurang maksimal, sehingga artikel tersebut tidak diketahui banyak orang. Seperti itu ya. Lalu selanjutnya kita lanjut ke strong keyword. Nah, jadi keyword ini atau kata kunci itu penting banget sekali lagi untuk menulis artikel. Jadi sebelum menulis artikel, kalau kita sudah menentukan niche-nya apa, langkah selanjutnya yaitu menentukan keyword atau kata kunci. Kata kunci ini biasanya ada dua. Yang pertama yaitu short tail dan yang kedua yaitu long tail. Untuk short tail sendiri, seperti namanya ya, itu biasanya cuma singkat, cuma 1-2 kata, bersifat umum. Nah, tapi tingkat persaingannya di short tail ini lebih tinggi, tapi dengan target pembaca yang lebih luas. Bedanya dengan long tail itu apa? Bisa 3-5 kata. Lalu sifatnya juga lebih spesifik dengan tingkat persaingan rendah. Karena tingkat persaingannya rendah, maka target pembaca dari long tail ini lebih sedikit daripada short tail. Nah, kalau kita bandingin lagi, lebih baik mana, Kak? Pakai long tail atau pakai short tail? Kalau saya sendiri prefer untuk pakai long tail. Misalkan kalau short tail ya hanya remote working atau content writing gitu ya. Tapi kalau long tail itu bisa seperti content writing adalah atau skill yang harus dipunyai seorang content writer. Nah, itu kan lebih spesifik ya teman-teman. Zaman sekarang
teman-teman lihat diri teman-teman aja sendiri. Kalau teman-teman search di Google, apakah hanya search semacam content writer atau mungkin lebih ke spesifiknya, misalkan jobnya atau lowongan kerjanya. Pasti kan yang lebih spesifik ya. Nah, jadi seperti itu. Maka untuk long tail ini lebih berpeluang untuk dilirik Google daripada yang short tail, meskipun di short tail ini target pembacanya itu lebih banyak. Tapi di sini sekali lagi di poin nomor 3, yaitu tingkat persaingannya lebih tinggi. Maka kita lebih harus memilih yang long tail ya kalau bisa. Tapi kalau mau short tail juga nggak apa-apa ya teman-teman. Nah, untuk melihat keyword ini atau gimana sih Kak cara kita buat cari keyword yang tepat buat artikel. Nah, kita bisa melakukan riset pasar atau mungkin riset lewat Google gitu ya. Oke. Nah, untuk tools-nya sendiri, keyword atau mencari kata kunci ini biasanya di sini saya yang paling sering pakai itu saya sering pakai Ubersuggest. Ini dari Neil Patel ya, bukan asli Indonesia. Tapi ini untuk internasional ya, jadi di sini ini contohnya mungkin kalau agak samar-samar ya, kita kelihatan ini saya coba masukkan kata kunci podcast. Nah, di sini podcast itu ada banyak, ada yang podcaster, ada yang podcast Google. Nah, dari keyword-keyword yang ada di list ini, teman-teman bisa ambil satu nih, yang menurut teman-teman, wah saya mau pakai keyword ini buat artikel saya. Sebentar, saya mau tunjukkan dulu langsung ya, untuk di Ubersuggest-nya. Seperti ini. Jadi teman-teman buka aja di linknya itu tadi, app.neilpatel.com. Biasanya di sini tuh nggak cuma ada keyword aja, tapi kita bisa untuk mengecek domain dari lawan, mengecek websitenya lawan, itu juga bisa kompetitor kita. Tapi biasanya beberapa fitur di Ubersuggest ini juga berbayar. Jadi mungkin kalau sebatas untuk mencari keyword itu masih bisa lah ya. Oke, sebentar ya teman-teman. Nah, oke, kalau kita buka, nanti halamannya akan seperti ini. Lalu kita bisa langsung untuk, nah, kita masukin keywordnya di sini. Tadi saya iseng-iseng sambil nunggu, ini tadi saya buka puasa. Nah, buka puasa ini biasanya masuk di short tail, kan cuma 2 kata. Nah, tapi dengan kata yang cuma buka puasa ini, jangan lupa untuk mengganti language sama location-nya dulu, lalu kita klik search. Nah, nanti di sini di bawah ini akan muncul. Nah, ini dari keyword buka puasa, ini keyword teratas ya. Jadi kalau kita mau yang paling tren, ya ini yang di halaman pertama. Kalau mau lebih spesifik lagi, kita klik yang view ini. Nah, di sini misalkan buka puasa hari ini jam berapa, ya itu tadi kan ada ya. Berarti orang-orang itu lagi zamannya buat mencari, sekarang itu azannya jam berapa sih? Sekedar azan aja loh teman-teman, buktinya banyak orang cari gitu. Jadi jangan pernah takut untuk menulis artikel gitu dengan alasan bahwa Kak nggak ada yang baca, nggak ada teman-teman. Semua itu pasti, semua topik itu pasti ada pembacanya. Nah, di sini bisa kita cari di sini volume ya, yang kita jadikan patokan itu di volume ini. Nah, ini contoh dari jumlah orang yang men-search. Untuk keyword yang pertama itu sebesar 2.900 orang. Nah, ini kan cukup besar ya, teman-teman. Semakin besar volumenya ini berarti akan semakin besar peluang artikel teman-teman buat bisa nge-push di halaman 1 Google gitu. Jadi teman-teman kalau mau buat artikel lebih dulu kita coba misalkan ya buka puasa hari ini, teman-teman bikin artikel tentang menu buka puasa, itu juga nggak apa-apa. Nah, nanti fungsinya dari keyword ini akan kita masukkan ke dalam, nanti kalau kita menulis itu kita bakalan nulis langsung di web ya. Jadi kita bakalan nulis di webnya Upskill, teman-teman bakalan langsung praktek. Intinya teman-teman sekarang cari keywordnya dulu gitu ya. Oke, setelah keyword kita bakalan move lagi ke ini. Nah, ini sebenarnya selain Ubersuggest tadi ada juga keyword tool yang lain yaitu word tracker. Word tracker ini juga hampir sama ya. Di sini kan ini ada saya ketik itu puasa, cuma 1 kata malahan, tapi yang muncul
sebanyak ini. Nah, ini kan lebih tinggi ya daripada yang upper suggest itu tadi. Nah, ini adalah volumenya. Nah, dari volume ini teman-teman bisa tahu, oh ternyata niat puasa Senin Kamis, orang-orang itu sering ya cari artikel tentang niat puasa Senin Kamis. Nah, sederhana kan teman-teman, tapi bisa dijadikan bahan untuk membuat konten. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih prefer pakai yang upper suggest tadi daripada word tracker. Karena yang word tracker ini kadang-kadang itu juga sedikit ngeblank, atau mungkin yang word tracker ini dia itu lebih untuk ya oke. Jadi yang word tracker ini dia lebih prefer ke keyword yang menggunakan bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia biasanya agak susah nge-push-nya. Kalau di Abersajas tadi mudah. Itu sih saran saya. Atau mungkin teman-teman bisa pakai Google keyword dan lain-lain. Tapi kebanyakan dari aplikasi seperti itu berbayar. Ini kita coba yang gratis dulu karena kita masih tahap pemula ya. Nah, selanjutnya setelah keyword-nya ketemu, langkah selanjutnya yaitu adalah menentukan target pembaca. Nah, kenapa sih Kak kok penting untuk menentukan target pembaca? Supaya kita itu nggak bingung artikel kita mau dibawa kemana, artikel kita mau pakai bahasa apa. Coba bayangin kalau kita nulis untuk anak-anak ya, tapi kita pakai bahasa orang dewasa. Nah, mana anak-anak paham kan nggak mungkin ya. Jadi fungsinya target pembaca ini untuk memudahkan kita mengetahui kemana sih artikel kita mau dibawa dan seperti apa gaya bahasa yang cocok gitu ya. Nah, di sini saya coba untuk memetakan ini menjadi 4 segmen. Sebenarnya target pembaca itu ada banyak. Ini cuma segmen umum ya, segmen umum mulai dari anak-anak sampai dewasa. Nah, caranya gimana? Ini juga cara untuk menggali konten. Jadi kalau teman-teman kehabisan ide, cari kontennya bisa dengan memetakan seperti ini. Buat tabel seperti ini, segmennya siapa? Setelah menentukan segmen, misalkan anak-anak ya. Nah, masalah anak-anak itu biasanya apa sih? Nah, mereka itu biasanya kesulitan buat mengerjakan PR. Atau mungkin kalau nggak kita gali dari masalah, maka kita bisa menggalinya dari kebutuhan. Kebutuhan anak-anak ini biasanya apa? Oh, mereka itu lagi cari bimbingan belajar. Maka kita bisa membuat konten yang itu tadi membahas tentang soal atau mungkin rekomendasi tempat belajar. Supaya apa? Ya supaya sesuai dengan masalah dan kebutuhan dari segmen ini tadi. Nah, selanjutnya yaitu misalkan remaja. Nah, jadi remaja masalahnya biasanya berkaitan dengan apa sih? Berkaitan dengan cita-cita, berkaitan dengan kesehatan, ya karena kan remaja ini kan masa-masa pubertas ya, biasanya banyak perubahan yang terjadi dalam tubuh kita, dan mungkin kadang remaja itu sungkan gitu ya, buat tanya langsung kepada orang tuanya atau pada gurunya, jadi mereka lebih memilih untuk mencari sendiri. Nah, dari masalah ini kita bisa buat konten seperti artikel kesehatan, skincare, dan lain-lain, atau mungkin kecantikan, atau mungkin kursus seperti upskill seperti ini. Nah, jadi itu tadi contohnya untuk yang dewasa muda juga sama, masalahnya apa, kebutuhannya apa. Nah, kita bisa buat konten dari masalah dan kebutuhan si segmen ini tadi. Atau mungkin seperti upskill sendiri kan untuk target pembacanya itu lebih berfokus kepada calon-calon remote worker atau orang-orang yang sedang belajar untuk remote worker gitu ya, dalam artian mungkin bisa jadi mahasiswa, pelajar, atau mungkin dewasa. Nah, itu kan campuran ya, nggak apa-apa, tapi kan kita tetap ada targetnya, yaitu orang yang belajar remote worker, supaya nanti kita itu artikelnya nggak kemana-mana gitu, nggak terlalu melebar. Nah, seperti itu ya teman-teman, jadi bisa dibuat target pembacanya seperti ini. Oke, langkah selanjutnya. Nah, tadi ini juga masih berhubungan. Kenapa sih target pembaca itu penting? Nah, target pembaca itu penting juga ada hubungannya dengan gaya bahasa. Nah, di gaya bahasa ini, kalau kita baca artikel ya, kita kan pasti punya sense gitu ya, kayak artikel ini loh enak dibaca, atau artikel ini kok nggak enak ya dibaca. Nah, itu biasanya dari gaya bahasa. Gaya bahasa apa sih yang teman-teman pakai? Nah, kalau di sini saya ambil contoh singkat aja ya dari websitenya Bang Radit ini ya, contohnya saham turun, ini yang saya lakukan. Kalau kita lihat saat ini, indeks harga saham gabungan jadi lagi merah banget. Ini artinya nilai rata-rata saham di bursa sedang turun. Buat yang punya portofolio saham atau reksadana saham, saat ini biasanya akan ikut turun, seperti yang sedang gue alami sekarang. Nah, di sini yang mau saya tekankan adalah
kalau kita bicara tentang gaya bahasa, pasti kan kita bicara tentang itu ya, kaidah-kaidah kebahasaan. Tapi sebenarnya teman-teman, gaya bahasa ini itu netral gitu loh, dalam artian nggak ada patokan pasti. Apakah gaya bahasa itu harus formal atau non formal? Sekali lagi menyesuaikan dengan target pembaca yang kita tuju. Kalau seperti Bang Radit ini, karena Bang Radit kan juga base-nya mungkin ada komediannya gitu ya. Nah, itu juga dia menggunakan bahasa yang santai seperti kata gue. Nah, gue di sini itu nggak masalah teman-teman dimasukin ke dalam artikel. Jadi nggak harus yang kaku seperti saya, aku. Nah, gue juga nggak apa-apa. Kalau untuk lo, Kak, gimana? Sebenarnya untuk lo juga nggak apa-apa, tapi kita lihat lagi target pembaca kita itu siapa. Kalau misalkan target pembaca kita itu anak-anak atau apa, kan nggak cocok ya teman-teman buat pakai bahasa yang mungkin terlalu kasar atau terlalu ribet, nggak usah terlalu banyak istilah. Anak-anak kan sukanya yang sederhana gitu. Nah, tapi kembali lagi bahwa tidak ada rumus pasti, jadi teman-teman coba untuk pertama kali itu coba lihat di web kompetitor. Apakah misalkan ya teman-teman mau menulis artikel tentang seperti upskill ini ya, untuk menulis tentang bagaimana sih cara mendapatkan lowongan content writer. Nah, itu teman-teman bisa search dulu di Google beberapa artikel yang serupa. Nanti teman-teman baca dan teman-teman rasakan gitu. Gaya bahasa yang dipakai dari kompetitor ini seperti apa. Nah, sebisa mungkin teman-teman bukan berniat menyamakan, bukan juga plagiasi, bukan juga kok nggak kreatif Kak ditiru, tapi kita melihat pasar gitu loh. Pasarnya seperti ini. Kalau kita mau yang beda Kak, ya nggak apa-apa, asalkan tetap sesuai ya itu tadi. Nah, atau mungkin perbedaannya itu bisa kita siasati dengan hanya menggunakan sapaannya, sapaannya yang lebih itu ya spesifik seperti sob gitu ya, sobat gitu, ataupun atau moms gitu. Biasanya kan untuk artikel-artikel yang ibu-ibu itu kan lebih suka kalau ada sapaannya moms atau bun atau mungkin kawan gitu ya, daripada sapaan-sapaan umum seperti Anda, kamu, dan kita. Karena sapaan khusus ini juga akan membuat pembaca itu lebih merasa bahwa artikel ini itu seperti teman saya, atau artikel ini ternyata memahami saya gitu loh, bukan hanya ditulis untuk robot gitu ya, atau untuk Google gitu. Nah, tapi sekali lagi saya tegaskan bahwa di sini tidak ada rumus pasti, itu bukan berarti tanpa aturan. Artikel yang kita tulis harus tetap sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia gitu ya, dari kata bakunya, dari mungkin ini huruf kapitalnya. Kalau di sini kita lihat contoh di sebelah ini kan masih tetap sesuai kaidah ya, untuk huruf yang juga huruf kecil yang nggak pakai huruf kapital. Jadi nggak ngawur. Mungkin kita pernah ya menjumpai membaca artikel yang tanda tanyanya itu banyak banget. Nah, itu kan nggak efisien ya, kebanyakan tanda tanya. Cukup satu aja itu sudah mewakili gitu loh, nggak perlu banyak-banyak tanda tanya. Kecuali kalau misalkan website kita itu emang isinya kayak dagelan atau apa, itu beda lagi. Sekali lagi sesuaikan dengan target pembaca kita ya. Oke, setelah gaya bahasa, langkah selanjutnya yaitu kita membuat kerangka. Keyword udah, lalu tadi apa tadi, target pembaca udah, gaya bahasa udah, sekarang kita buat kerangka. Kerangka ini yang biasanya paling susah ya ibaratnya, memakan waktu lama, tapi sebenarnya ini kuncinya. Nah, kerangka ini apa sih? Sebenarnya di sini bukan kerangka, yang lebih tepatnya mungkin untuk garis besar ya. Garis besar artikel kita itu mau membahas tentang apa. Ini saya ambil contoh ya, di sini ada kan artikel. Di sini ada yang pertama topiknya yaitu ini biasanya muncul di table of content. Kalau teman-teman baca kan kadang menemukan ya yang langsung seperti ini, isi artikelnya apa. Nah, kita bisa tahu nih, ternyata artikel ini membahas tentang ageisme gitu ya. Misalkan topiknya dia atau keywordnya dia itu ageisme. Nah, di sini ada definisi ageisme itu apa, tanda-tanda ageisme itu apa, cara menghadapinya seperti apa. Nah, setelah kita membuat list-list seperti ini, list kecil seperti ini, itu akan sangat berpengaruh terhadap cara riset kita. Jadi kita itu udah nggak bingung lagi mau, misalkan ya kita udah tahu, saya mau membahas tentang ageisme, tapi di tengah jalan kita biasanya bingung, habis ini apa ya? Nah, yang membuat bingung karena apa? Karena kita tidak punya kerangka struktur seperti ini. Kalau misalkan kita sudah punya kerangka seperti ini, kita tahu nih, oh, saya pertama cari definisinya dulu. Kita cari definisinya dari kamus ini, gitu ya. Setelah definisi selesai, oh ternyata tanda-tandanya apa aja ya. Nah, kita cari lagi nih topiknya. Ternyata tanda-tandanya seperti ini, A, B, C, D, E, gitu ya. Setelah selesai tanda-tanda, mungkin bisa kita tambahin gejala.
Nah, mungkin kalau ya sama ya tanda-tanda atau gejala. Nah, setelah itu kita cara menghadapinya. Cara menghadapinya itu gimana sih? Nah, setelah urut seperti ini, baru artikel kita itu bisa selesai dengan baik. Karena biasanya itu ini tuh terlihat simple. Ala Kak, saya udah paham kok saya mau nulis tentang ageisme. Ya udah nanti ngalir aja. Ada kadang teman-teman yang lebih suka seperti itu. It's okay, nggak apa-apa. Sekali lagi, menulis itu kan seni ya teman-teman. Jadi nggak ada patokan pasti harus yang seperti apa dan bagaimana. Akan tetapi kalau kita masih belajar atau mungkin barusan atau kita bisa buat list seperti ini untuk memudahkan kita gitu loh dalam ya menulis itu tadi. Kalau misalkan kita seperti ini bisa di breakdown lagi teman-teman. Jadi semakin banyak breakdownnya, misalkan ini ya tips menjawab. Nah, tips menjawab ini teman-teman bisa breakdown lagi jadi poin 1, 2, 3, 4. Nah, dari situ malah akan lebih mudah untuk mencari risetnya itu tadi, biar kita nggak kebingungan di akhir kontennya. Nah, syarat untuk membuat kerangka ini apa? Yang pertama yaitu topiknya spesifik. Nah, topiknya spesifik ini dalam artian itu tadi, jangan cuma general, cuma saya tahu saya mau bahas ageisme, tapi kita nggak tahu selanjutnya mau bahas apa aja. Kan ageisme itu banyak ya teman-teman, bisa gejalanya, bisa cara menghadapinya, atau mungkin bisa lain-lainnya, ciri-ciri orang yang menderita ini, atau dan lain-lain. Nah, itu bisa kita urutkan gitu. Kita urutkan dari yang paling umum dulu ke yang khusus. Jangan terbalik ya. Misalkan kan lucu ya kalau kita sudah bahas cara menghadapinya seperti ini, tapi kita tidak lalu kembali lagi ke definisi. Kan kesannya kayak kebalik gitu ya, nggak enak. Nah, yang tidak boleh dilakukan saat membuat kerangka ini yaitu yang pertama memasukkan semua pembahasan. Kadang kita itu serakah teman-teman. Oh, artikel saya harus lengkap, berarti saya harus memasukkan semua pembahasan. Ingat lagi teman-teman bahwa kita sedang menulis artikel, bukannya konten pilar. Ini agak sedikit berbeda ya kalau teman-teman pernah dengan konten pilar atau mungkin konten yang menjadi pilar dari sebuah website, itu biasanya lebih kompleks. Tapi untuk artikel purpose-nya sendiri atau bagian-bagian dari konten pilar itu sendiri, itu lebih spesifik. Dalam artian misalkan kita cuma bicara tentang cara menghadapi ageisme, tapi saya nggak mau nih Kak bahas yang lain, bahas obatnya, bahas tanda-tandanya, saya nggak mau. Apakah nggak boleh? Nggak apa-apa, teman-teman. Bebas. Kita bikin cuma misalkan tips untuk menu sahur. Kan cuma sahur aja ya, teman-teman. Nggak harus menu buka juga dibahas, nggak harus bahan-bahannya kita cari nutrisinya per makanan itu apa. Jadi nggak usah serakah, teman-teman. Kalau makanya tadi pentingnya untuk mencari keyword, ini ada hubungannya sama keyword tadi, apalagi untuk long tail keyword. Kan long tail keyword udah spesifik. Misalkan yang tadi ya, misalkan menu sahur gitu kan, berarti kan hanya sahur aja. Ya udah, kita fokus ke sahur, jangan melebar-lebar ke buka puasa atau yang lainnya. Juga jangan meloncat-loncat seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, oke. Jadi itu tadi 4 tips untuk menyiapkan artikel. Jadi sebelum menulis artikel, sebelum teman-teman mulai kalimat pertama, alangkah lebih baik kalau teman-teman sudah menyiapkan 4 hal tadi. Nah, sekarang saya mau bagiin sedikit tips untuk menulis ya, biar mungkin lebih lancar gitu ya. Apa aja sih Kak tipsnya? Yang pertama di sini, membaca dengan menulis itu ibaratnya seperti teko dan gelas. Kalau teman-teman pernah dengar perumpamaan ini, jadi saat kita menulis itu ibaratnya kita menuang air dari teko yang besar ke dalam gelas. Kan di sini teko dengan gelas kan lebih besar tekonya ya teman-teman. Nggak mungkin lah lebih besar gelasnya. Kalau lebih besar gelasnya, pasti air dari teko ini nggak akan penuh ke seluruh isi gelas tadi. Nah sama, kita menulis itu jangan sampai lebih banyak dari apa yang kita baca. Maksudnya jangan lebih banyak jumlah katanya, Kak. Bukan. Tapi kalau misalkan kita ingin membuat satu artikel, maka sebisa mungkin kita harus membaca 5-10 artikel sebelumnya. Nggak harus sejumlah itu ya, itu hanya perkiraan bahwa kita harus lebih banyak membaca sebelum menulis, supaya apa? Supaya tulisan kita itu nggak hanya dari satu sudut pandang, tapi bisa objektif dan bisa lebih untuk, oh ya ya, ini sangat relate dengan keadaan saya hari ini. Nah, bisa terasa seperti itu. Kalau kita biasanya itu writer's block, kalau kita buntu, itu biasanya itu penyebab paling utamanya yaitu karena kita kurang membaca, kita kurang memahami apa sih yang kita tulis, makanya biasanya jadi stuck.
Nah, untuk yang kedua, caranya, nah ini cara untuk mengatasi biar kita nggak stuck itu tadi. Apa? Yaitu riset isi secara berkala. Setelah kita menentukan tadi ya kerangkanya seperti ini, kita bisa risetnya itu jangan cuma sekali. Kan kalau tadi saya bilang bahwa sebelum menulis kita harus membaca. Tapi ketika menulis kita juga harus membaca lagi. Misalkan di sini definisi ageisme. Kita kan cari gitu ya. Misalkan, oh saya maunya dari misalkan website kesehatan ini, website kesehatan A. Selanjutnya, wah ini kayaknya kurang nih, saya tambahin lagi dari website kesehatan B. Itu boleh banget teman-teman. Setelah itu kita nggak berhenti gitu aja kan, untuk tanda-tandanya kita juga cari lagi gitu ya, kita cari lagi, riset lagi, untuk cara menghadapinya juga kita riset lagi. Nah, riset per tahap ini akan membuat kita tidak mengalami kebuntuan gitu loh. Jadi nggak usah bingung, nggak usah berpatokan bahwa supaya tulisan aku nggak terkesan memplagiat, maka aku nggak mau riset lagi, cukup di awal aja. Nah, riset di awal ini riskan banget ya teman-teman, karena seringkali kita itu lupa gitu apa yang kita baca itu kita lupa. Nah, itu bisa kita siasati dengan riset secara berkala, nggak apa-apa teman-teman. Nah, untuk yang ketiga yaitu mengamati tren dan web kompetitor. Nah, jangan karena oh Kak, nanti kalau saya buka web kompetitor nanti menyumbang traffic ke web tersebut. Ya, memang teman-teman setiap kali kita membuka web itu pasti menyumbang traffic ke sana, tapi tujuan kita mengamati web kompetitor ini adalah untuk mencari tahu gitu loh. Seperti apa sih kompetitor kita di luar sana? Seperti apa sih target membaca mereka, strategi yang mereka pakai, cara mereka menulis, gaya bahasanya gimana, itu bisa kita pelajari gitu loh, nggak apa-apa. Jadi kita selain mengamati tren, kita juga mengamati sekitar. Jangan sampai kesannya kita udah ngikuti tren, tapi nggak sesuai malahan sama topik yang kita bawa. Dan yang keempat, yaitu sekali lagi, menulis itu adalah seni, dan seni itu bisa diolah dari perbanyak jam terbang segala sesuatu ya teman-teman. Ini kalau misalkan kita tahu teknik 1000 jam itu ya, untuk mahir dalam sesuatu kita harus mendedikasikan setidaknya 1000 jam di sana. Nah, sama juga kalau kita semakin banyak menulis, kita semakin banyak membaca, maka gaya bahasa kita akan dengan sendirinya tertata. Oke, baik teman-teman. Jadi mungkin itu aja pengenalan singkat hari ini ya, nggak usah terlalu banyak karena kita akan praktek langsung. Nah, jadi untuk materinya saya cukupkan sampai di situ. Sebelumnya saya buka sesi tanya jawab dulu sebelum kita meloncat ke pembahasan tugas ya mungkin. Oke, barangkali ada dari teman-teman yang mau ditanyakan, boleh banget nih. Silahkan untuk raise hand atau mungkin langsung bertanya, nyalakan mikrofonnya atau lewat chat. Nggak apa-apa ya teman-teman, bebas. Oke, silahkan bertanya. Pertanyaannya bebas ya teman-teman, nggak harus dari oke, ada Kak Ayunda ya. Oke, Kak Rahmi Ayunda boleh menyampaikan pertanyaannya. Oh ya Kak, terima kasih. Iya Kak. Dengan niche tadi yang harusnya kita temukan di awal kan ya Kak. Mohon maaf Kak, boleh agak dikeraskan sedikit suaranya? Oh ya maaf. Iya, nggak apa-apa. Apakah kalau saat ini kedengeran nggak? Lebih jelas? Lebih jelas Kak. Oh, ya, pertanyaan saya tuh berkaitan dengan penjelasan Kakak tentang niche yang tadi Kak, yang harusnya ditentukan dari awal gitu kan. Apakah harus gado-gado atau spesifik kayak gitu? Misalkan kita itu punya keahlian sebenarnya bisa lintas bidang, terus mau mengembangkan, mungkin sudah bisa mengembangkan ke beberapa keahlian ini gitu. Kalau misalnya jadi content writer tapi punya di blog sendiri, apakah baiknya itu dibikin lifestyle satu blog itu atau dipisah blognya gitu Kak? Itu aja sih. Terima kasih. Oke Kak, iya siap. Terima kasih ya Kak atas pertanyaannya. Coba saya
jawab dulu ya Kak, nanti barangkali ada yang kurang pas boleh dikoreksi. Jadi Kak Rahmi ini kan tanya ya tadi, gimana sih Kak kalau misalkan kita itu punya bidang yang kita itu lintas, ibaratnya kita punya 2 keahlian gitu ya Kak, singkatnya. Oke, nah apakah harus dijadikan satu blog, Kak? Nah, misalkan nih teman-teman, kalau misalkan kita memang punya blog pribadi, it's okay gitu buat memasukkan apa aja. Misalkan yang saya bilang tadi lifestyle. Tapi di saat kita menjadi content writer, nah biasanya kalau kita udah jadi content writer nih teman-teman, kita nggak lagi nulis di blog kita sendiri, tapi kita itu biasanya nulisnya di blog orang lain gitu. Karena kita bukan ternak blog gitu ya, atau mungkin kita nggak masang orang nggak beriklan di blog kita. Kalau misalkan orang yang menyuruh kita menulis, tapi itu tetap di blog kita, kan kita tetap dapat topik dari orang itu. Nah, itu biasanya kita tetap bisa mempertahankan nice lifestyle di blog kita. Tapi saat kita menjadi content writer di blog orang lain, maka ya kita akan otomatis menulis mengikuti blog mereka. Jadi nggak perlu bingung lagi nih, Kak, harus disendiriin atau enggak. Nah, tapi kalau misalkan Kak Rahmi Ayunda ini, misalkan, Kak, saya itu punya 2 keahlian, tapi saya maunya pisahin aja. Kalau saran saya akan lebih baik jika dipisahkan, Kak, kalau misalkan benar-benar sangat berbeda. Karena apa nih, Kak, tujuannya dari memisahkan ini? Supaya itu tadi, Google itu supaya lebih gampang untuk menaruh bahwa ini nih, web ini membahas tentang apa sih? Jadi bisa lebih spesifik gitu ya, Kak. Misalkan ini juga pengaruh di domain sih, Kak. Biasanya kita itu bingung nentuin domainnya apa. Nah, kalau misalkan nice kita kesehatan, ya contohnya kan ada nih domain seperti Halo Sehat atau Halo Dok. Nah, itu kan biasanya berhubungan sama nice-nya. Jadi, teknik penyendirian nice ini juga akan berpengaruh ke blog kita sendiri, mau didesain seperti apa, domainnya seperti apa, target bacanya, gitu sih, Kak. Jadi saran aku boleh dipisahin, boleh juga digabung selama masih ada korelasi gitu ya, Kak. Bagaimana, Kak Rahmi? Ya, terima kasih Kak atas jawabannya. Oke, Kak, siap. Ini aku mau baca dari yang chat dulu ya. Ini di sini ada Kak Anissa Novani. Kak Anissa ini tanya, Kak, SEO itu pakai tools kan ya? Kalau nggak salah, iya Kak. Kita bakal belajar tools SEO-nya juga, Kak. Oh iya, teman-teman. Jadi mungkin saya kurang detail ya menjelaskan tadi di awal. Jadi selama 5 hari ke depan ini, kita bakalan bahas yang hari pertama ini kan kita pengenalan ya. Kita pengenalan dulu, kita bicara bahwa kita ngapain aja sih 5 hari ke depan. Nah, untuk hari kedua besok, kita bakalan langsung praktik menulis di webnya, Kak. Untuk hari kedua. Lalu untuk hari ketiga, kita bakal belajar untuk SEO on page. Lalu untuk hari keempat, kita belajar SEO off page-nya, Kak. Jadi buat tools SEO-nya nanti akan kita praktekkan di hari mungkin kedua, ketiga ya, Kak. Mungkin hari besok atau lusa. Nanti di web itu kita ada tools SEO. Kalau teman-teman tahu RankMath, nah kita nanti bakal pakai bantuan itu ya, Kak. Jadi kita tetap belajar tools SEO juga. Seperti tadi kan Ubersuggest sama WordTracker kan juga merupakan bagian dari tools SEO, Kak. Nah, itu juga bisa. Jadi mulai hari pertama sebenarnya udah ada ya, Kak, tools SEO-nya kalau kita mungkin teliti gitu ya. Gitu, Kak Rahmi. Mohon maaf gitu, Kak Anissa. Nah, jadi gimana Kak Anissa? Masih kurang jelas atau bagaimana nih, Kak? Oke, cukup Kak, terima kasih. Iya, jadi untuk di hari kelima ya, tadi saya mungkin lupa, di hari kelima nanti kita bakal review tugas bareng, jadi nanti di hari kedua kan ada prakteknya ya. Nanti teman-teman bakal tugas setiap harinya itu juga akan direview di hari kelima, supaya ketika nanti kelas ini selesai, teman-teman itu punya setidaknya satu artikel yang bisa nanti mungkin buat portofolio teman-teman kalau mau ngelamar content writer atau mau belajar nulis, nah itu nanti bisa ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaannya Kak Fakih ya. Oke, Kak Fakih di sini tanya, Kak mau bertanya, kalau untuk latihan menulis biasanya gimana ya? Soalnya kalau latihan menulis sendiri tanpa ada orang lain atau responden yang bisa menilai itu agak gimana begitu Kak? Kita merasa tidak berkembang gitu. Iya, betul banget Kak Fakih. Kalau emang kita cuma belajar sendiri ya, dalam artian kita benar-benar pure nulis sendiri, cuma baca lalu kita praktekkan tanpa ada orang lain, tanpa ada pembimbing, itu pasti nggak akan ada perkembangannya, Kak. Karena kita berkembang itu dari koreksi orang lain itu, dari kita mengikuti
pelatihan seperti ini, kan akhirnya kita punya mentor ya, kita punya mentor yang mengoreksi tulisan kita, atau mungkin kalau, "Kak, saya lagi nggak punya uang nih, Kak, buat latihan mentor, kalau misalkan apa saya nggak bisa, Kak, untuk belajar gitu gratisan." Kan zaman sekarang itu banyak ya teman-teman, pelatihan gratis, contohnya di Upskill ini, atau mungkin di YouTube, atau di lainnya, webinar-webinar gratis seperti itu. Nah, teman-teman bisa ikut itu untuk melatih skill-nya. Lalu untuk koreksinya gimana, Kak? Kalau untuk koreksi ini memang biasanya adalah tugas mentor. Jadi kita biasanya akan lebih mendapatkan koreksi saat kita itu punya mentor privat gitu ya, Kak, atau memang pelatihan-pelatihan yang mereka itu basisnya itu antara mentoring seperti ini. Nah, jadi memang atau mungkin gini, Kak, solusinya, kalau memang tidak punya mentor ya, kita bisa setelah kita menulis artikel ya, kita bisa langsung share artikel itu ke teman terdekat kita aja terlebih dahulu, atau mungkin ke beberapa teman, minta komen mereka, kira-kira menurut kamu ya, dia kan sebagai pembaca ya, sebagai pembaca apa sih yang kurang? Nah, dari komentar mereka itu biasanya kita bisa memperbaiki kualitas tulisan kita. Tapi kalau kita benar-benar nggak tahu, memang kita harus mencari guru. Nah, itulah Kak pentingnya guru di dalam proses pengembangan skill. Jadi nggak bisa benar-benar kalau kita mau berdiri sendiri, bisa sendiri tanpa bantuan orang lain itu nggak bisa, Kak. Jadi gitu ya caranya, Kak Faki. Bisa buat gabung komunitas juga bisa, Kak. Kita share tulisan di situ, minta tanggapan teman-teman. Kira-kira apa ya teman-teman yang kurang gitu, itu boleh. Nah, jadi dari situ kita bisa koreksi lagi. Oke, gimana Kak Faki? Atau mungkin Kak Faki boleh langsung tanya nih kendalanya, barangkali jawaban saya kurang spesifik ya. Oke Kak, makasih. Oke, jadi sudah jelas ya teman-teman. Ada pertanyaan lagi mungkin sebelum kita jelasin tugas ya mungkin. Gimana nih Kak yang lain? Kak Rina, Kak Ajeng, Kak Arif, Kak Dini mungkin, atau Kak Haidar. Sementara cukup Kak, oke Kak Arif. Yang lainnya nih, Kak Fakri, ada Kak Wulan juga. Ini di sini kita basisnya karena sekali lagi ya teman-teman, kita kan pelatihan ya, jadi teman-teman santai aja dalam artian teman-teman belajar dari saya juga belajar dari teman-teman, kita saling pembelajar ya, jadi jangan pernah sungkan-sungkan, anggap aja saya ini temannya teman-teman gitu ya, biar kita bisa enak dan teman-teman pun bisa benar-benar mengatasi kesulitan yang selama ini teman-teman rasain dalam hal menulis artikel ini atau dalam hal menjadi content writer. Jadi selain di luar topik ini boleh juga kok ditanyakan, nggak usah sungkan-sungkan ya. Oke, saya tunggu. Barangkali masih ada pertanyaan lagi. Yang lain? Oke. Sepertinya sudah jelas ya, teman-teman. Oke, kalau sudah jelas, baik kita mau bahas tugas dulu ya, sebentar. Sebentar, saya stop. Nah, kalau yang mungkin yang udah enroll pasti udah tahu ya, kalau di sini itu ada tugasnya. Nah, di sini tugas kita untuk hari pertama. Sebentar. Ini mungkin di sini nanti tampilan website saya agak berbeda ya sama tampilan website teman-teman semua. Tapi nggak apa-apa, nanti bakal ada yang tetap sama kok. Sebentar, saya login dulu. Oke, jadi sambil nunggu ini saya tanya-tanya bentar nih. Jadi teman-teman di sini kira-kira udah pada terjun di content writer berapa lama nih? Atau mungkin udah ada yang, oh Kak saya memang udah jadi content writer, atau semuanya masih baru pemula nih? Boleh nih, salah satu mungkin mau speak up, kita ngobrol. Oke.
Jangan lupa di-enroll ya teman-teman, karena kalau nggak di-enroll nanti nggak tahu perkembangannya. Nanti untuk record dari pertemuan ini juga bakalan saya masukin ke sini. Jadi teman-teman bisa mungkin lihat ulang gitu rekordannya, barangkali kemarin lupa penjelasannya atau mungkin ada yang miss gitu, boleh. Nah, nanti kalau misalkan ada pertanyaan lagi, boleh ditanyakan via WA. Jadi santai aja, WA-nya itu boleh kapanpun, dan nanti insya Allah akan saya balas gitu ya. Jadi nggak harus pas course gini, kita durasinya pokoknya 5 hari. Saya baru Kak. Oh, Kak Ajeng ini baru banget mulai. Oke, Kak Ajeng. Yang lain mungkin. Nah, di sini oke. Nah, ini kalau teman-teman lihat di sini ada tugas 1. Nah, di tugas 1 ini saya menugaskan tentang berhubungan dengan materi kita hari ini, yaitu, nah ini, jadi nanti setelah teman-teman enroll dan tahu di tugas 1, itu bakalan ada tugas seperti ini. Sebelum menulis artikel, coba tentukan hal-hal berikut. Nah, jadi di sini tugasnya teman-teman buat hari ini, yaitu untuk mencari ini, mencari nice, mencari keywordnya apa, target pembacanya siapa, gaya bahasanya seperti apa, dan kerangka artikelnya seperti apa. Nah, kerangka artikel cukup poin-poin seperti tadi ya teman-teman, bisa cuma 3 sampai 5 poin, boleh, terserah teman-teman. Terus, Kak, apakah harus selesai hari ini? Sebenarnya jatah kita kan 5 hari ya, karena di akhir itu kan kita di hari Jumat itu. Tetapi kalau bisa memang teman-teman ikuti perharinya, supaya apa? Supaya nanti lebih mudah gitu ya dalam apa ya, progres perharinya itu biar kelihatan gitu loh teman-teman. Nah, untuk nice-nya di sini kalau teman-teman tanya, Kak, saya sudah punya blog, boleh saya pakai di blog saya? Nggak apa-apa teman-teman, cantumin aja misalkan nice blognya lifestyle gitu ya, nggak apa-apa dicantumin di sini. Nah, ini kan kalau nice ini kan masih umum ya, boleh langsung pakai nice di blog teman-teman, tapi nanti kita juga nulisnya itu di blognya upskill. Nah, jadi di blog upskill, nanti teman-teman coba untuk login di sebentar, blog.upskill.id. Nah, nanti di sini tempat kita menulis buat besok. Jadi nggak usah khawatir kalau teman-teman belum punya blog, belum punya WordPress, belum punya Blogspot. Nah, kita bakalan nulis di sini. Tapi di sini ini basisnya yaitu adalah WordPress. Jadi kalau teman-teman yang udah pernah pegang WordPress, pasti udah familiar banget. Nah, nanti di sini mungkin bisa dicoba sekarang atau bisa dicoba besok, terserah ya teman-teman. Bisa diklik contribute, nanti di contribute ini teman-teman bakalan buat akun. Nah, setelah buat akun nanti baru bisa untuk menjadi penulis di sini. Jadi di sini bebas, teman-teman boleh otak-atik ya mungkin dari sekarang biar besok langsung tulis aja, atau mungkin Kak, saya nganggur nih. Nah, boleh banget ini langsung diregister kalau sudah, nah terus nanti login. Nah, bisa teman-teman lihat dulu lah, istilahnya kenalan dulu sama blognya. Kalau saya mau nunggu materi besok aja, Kak, juga nggak apa-apa ya. Jadi sebelum kita menulis langsung, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, harus dicari dulu ini, keywordnya apa, target pembacanya siapa, gaya bahasanya seperti apa, dan kerangka artikelnya bagaimana. Nah, cara untuk mengerjakan tugas ini, itu bisa langsung di websnya Upskill tadi. Jadi kalau tidak salah ini saya buat formatnya boleh diketik. Nanti coba saya cek lagi dalam bentuk apa pengumpulannya, mungkin bisa Word atau kalau bisa langsung diketik ya. Oke, jadi nanti saya kabarkan lagi. Nah, barangkali dari tugas ini ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman? Boleh bertanya dulu. Kak, kita kontributnya cuma boleh 5 hari ini atau bebas mau kapan aja, maksudnya boleh Kak aku kontribut selama beberapa bulan ke depan misalnya. Boleh Kak, boleh. Jadi karena Kak Anissa ini kan sudah ikut course-nya Upskill ya, jadi keuntungannya buat ikut course-nya Upskill ini bisa diakses kapan aja. Jadi maksud saya buat nyuruh kontribut hari ini atau dalam 5 hari ke depan, supaya teman-teman bisa langsung praktek. Nah, dari praktek itu biasanya kita itu menemui trial error gitu ya. Jadi bisa langsung ditanyain, Kak. Tapi kalau Kak Anissa memang, Kak saya lagi repot, saya nyimak materi aja dulu, nggak apa-apa. Praktiknya kapan-kapan juga nggak apa-apa. Ini kalau nulis di blog sendiri nggak apa-apa kan, atau wajib dimasukin ke blog Upskill juga. Seperti ini, Kak. Jadi di blog Upskill ini nanti, seperti yang sudah saya jelaskan, akan ada
tools SEO-nya berupa rank math. Nah, itu nanti akan membantu kita dalam membuat artikel yang SEO friendly gitu ya. Nah, kalau Kak siapa tadi ini tadi yang tanya? Kalau kakak mau menulis di blognya kakak sendiri, it's okay, nggak masalah sama sekali, karena penulisnya kan Kak Rina ya, jadi tulisan itu hak ciptanya milik Kak Rina gitu. Mau ditulis di blog sendiri juga nggak apa-apa, tapi kalau mau di blognya upskill juga nggak apa-apa, karena di blog upskill ini, kalau saran saya ya Kak, coba nulis di blognya upskill dulu, nggak apa-apa, nanti kan sudah diperbarui ya, ada rank math-nya, nanti kan bisa tahu mana yang salah, mana yang benar, nanti setelah udah final, udah jadi, nah Kak Rina bisa nih untuk di-copy mungkin ke blognya Kak Rina sendiri, seperti itu Kak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Oke, ini udah jelas semua ya. Oke, sepertinya sudah jelas karena nggak ada lagi. Kalau memang nggak ada yang mau, oke jelas, siap Kak. Kak Arif dari tadi jelas mulu ya. Oke, nggak apa-apa nih Kak, cepat paham. Nah, kalau memang udah nggak ada yang mau ditanyakan, berarti kita cukupkan ya teman-teman buat hari ini. Sekali lagi, kalau misalkan masih ada yang mau ditanyakan terkait penulisan ini, terkait tugas atau apapun, boleh langsung chat di grup ya teman-teman, di WA grup. Nanti saya akan jawab. Nah, oke, jadi sebelum kita, sebentar saya stop share dulu ya. Untuk materinya bisa diakses lagi di webnya Upskill. Nah, sebelum kita tutup kelasnya, boleh nih teman-teman kita dokumentasi dulu ya, supaya ada dokumentasinya ya. Boleh yang tidak berhalangan buat on-cam, boleh on-cam dulu ya. Mau saya screenshot. Oke, saya tunggu nih. Ada Kak Deni, Kak Rina, Kak Haidar, Kak Anissa, Kak Wulan, Kak Faki, dan Kak Eka. Boleh nih di on-cam-kan dulu buat dokumentasi. Ada Kak Krisna juga nih. Halo Kak Krisna. Oke, yuk. Iya, nggak apa-apa teman-teman. Kalau emang nggak pakai background juga nggak apa-apa, bebas ya. Oke, ayo. Ini masih ada yang mau on cam? Kalau masih ada, saya tunggu bentar. Kalau enggak, ini langsung saya screenshot. Gimana nih, kakak-kakak yang belum on cam? Oke, sepertinya lagi ada kendala ya. Baik, kalau gitu langsung aja ya saya dokumentasikan. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya teman-teman. 1, 2, 3. Kasih emoticon dong teman-teman terakhir kali, biar kesannya lebih. Boleh emoticon, boleh gerakan tangan, terserah nih. Yuk, biar lebih semangat. Mau buka puasa kan? Oke. Mau berakhir kelasnya. Oke, siap. Ayo kakak yang lain, ditunggu. Oke, siap. Oh, Kak Krisna. Oke, Kak. Oke, ya. Saya screenshot dulu. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak teman-teman semua yang mau hadir sore hari ini. Jangan lupa ya, besok kita bakalan ketemu lagi. Mungkin di jamnya, mungkin tetap jam 4 seperti ini. Nah, sekali lagi terima kasih ya teman-teman atas partisipasinya. Semoga ilmu yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat. Mohon maaf juga ya teman-teman kalau ada kekeliruan atau salah kata tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Terima kasih Ya, banyak ya, sama-sama, Kak. Pak. Oke. Terima kasih, Kak.